Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini aku akan buat budgeting lagi karena seperti biasa ketika memasuki awal bulan aku akan membuat budgeting. Nah, di sini seperti biasa aku buat covernya dulu untuk di bulan Desember. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di tahun 2022. Dimana ini adalah bulan terakhir ya teman-teman. Dan semoga untuk keuangan di tahun depan itu lebih baik lagi untuk kita semua ya, amin. Sebelum ke videonya, aku mau jelasin dulu untuk teman-teman yang baru mampir atau baru tahu sama channel aku, bahwa aku itu di sini posisinya punya anak satu ya teman-teman, umur 6 bulan. Tapi aku itu masih tinggal sama orang tua aku, jadi aku tuh nggak punya pengeluaran untuk bayar gas, listrik, belanja harian, beli lauk pauk seperti itu. Aku hanya mampu memberikan sedikit uang dan juga untuk belanja bulanan setiap bulan saja. Mungkin kalau aku sudah punya rumah sendiri, aku bisa membuat budgeting yang lengkap ya teman-teman untuk teman-teman semua. Lalu untuk di bulan ini juga keuangan aku sedikit berkurang penghasilannya, karena seperti yang aku bilang di video yang dulu-dulu, kalau pendapatan dari suami aku itu pasti setiap bulan itu beda-beda karena ada uang di luar gaji dan lain-lain ya teman-teman. Tapi walaupun berkurang sedikit, aku tetap bersyukur alhamdulillah aku tetap bisa buat budgeting untuk di bulan Desember. Nah, di sini seperti biasa aku buat judulnya dulu yaitu budget Desember. Oh iya, nanti next video aku akan upload challenge 20.000 aku yang aku bongkar ya teman-teman. Tolong teman-teman tunggu. Barangkali ada yang penasaran aku dapat berapa tabungannya, jadi aku buat videonya dan akan aku upload ya. Alhamdulillah di akhir tahun ada sedikit pegangan dari uang tabungan 20 ribuan dan juga 2 ribuan. Nah, balik lagi ke videonya seperti biasa aku tulis posnya. Di sini pos pertama aku tulis pos pendapatan. Lalu yang kedua aku tulis pos untuk saving ya teman-teman, atau untuk tabungan atau menabung. Terus yang ketiga aku buat pos kebutuhan. Ini tuh isinya semua kebutuhan aku untuk di bulan ini. Dan yang terakhir ada pos untuk dana lainnya, dimana isinya itu untuk dana lain-lain di luar kebutuhan ya teman-teman. Dan gak lupa juga aku buat untuk sisa gaji. Nah, untuk gaji di bulan ini atau pendapatan di bulan ini aku dikasih 5.500.000 dari suami aku. Lalu untuk saving aku akan saving untuk dana lebaran 1.500.000. Karena seperti yang teman-teman tahu, aku harus bayar atau harus ganti dana lebaran yang terpakai 1 juta rupiah. Waktu itu untuk keperluan suami aku ya teman-teman, keperluan yang benar-benar mendesak gitu. Lalu untuk kebutuhannya seperti biasa di bulan ini aku itu perlu untuk belanja bulanan, untuk pegangan suami, untuk pegangan aku sendiri yaitu pegangan istri, lalu untuk kebutuhan anak aku, lalu untuk membeli beras dan listrik yang mana uangnya akan aku kasih ke orang tua aku atau ke mama aku, lalu untuk paket data, untuk skincare dan juga untuk servis motor. Untuk nominalnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk yang bertanya kenapa cuman ngasih orang tua aku tapi nggak ngasih mertua aku, mohon pengertiannya ya teman-teman. Aku di sini ngasih orang tua aku juga karena kita posisinya numpang di sini. Lalu aku juga disuruh sama suami aku nggak mutusin keputusan sendiri teman-teman untuk ngasih. Jadi aku itu disuruh sama suami aku. Sementara untuk ngasih mertua itu aku belum mampu teman-teman, karena bisa teman-teman lihat di sini semuanya itu pas gitu keperluannya. Nah, untuk di dana lainnya, aku itu mau taruh untuk sedekah 100.000 dan uang jaga-jaga 200.000. Uang jaga-jaga itu kalau misalnya aku lagi keluar sama suami dan jajan bareng, aku tuh pakai itu, teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa tulis atau hitung sisa gajinya. Di sini ada sisa 50.000 untuk di bulan ini. Walaupun sisanya hanya sedikit, alhamdulillah aja, karena uangnya bisa aku pegang untuk jaga-jaga atau untuk yang lain. Sebenarnya di bulan ini tuh anak aku udah mulai MPASI ya teman-teman, dimana aku itu harus membeli cemilannya, terus membeli bahan-bahan untuk makanannya, membuat bubur.
Tapi di sini aku nggak buat pos khusus untuk MPASI ya teman-teman, karena insya Allah dari uang pegangan anak aku itu cukup. Walaupun cuma 300.000, karena di bulan ini tuh yang habis cuma diaper sama tisu basahnya aja teman-teman. Jadi kelebihannya bisa aku beliin makanan untuk dia. Dan aku juga bisa ambil di pos belanja bulanan atau sekalian belanjanya, karena di rumah itu alhamdulillah kebutuhan masih pada banyak sih teman-teman. Jadi nanti pas belanja bulanan itu nggak sebanyak di bulan kemarin belanjanya. Aku nggak bisa nambahin posnya karena di bulan ini aku ada beli skincare ya teman-teman 300.000. Itu tuh untuk day and night cream. Itu tuh untuk keperluan aku dan suami, kebetulan udah habis jadi harus dibeli. Nah sekarang seperti biasa aku akan masukkan uang-uangnya, tapi sebelum itu aku mau isi sinking fund dulu, yaitu tabungan lebaran. Di sini aku isi 500.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk yang 1 juta itu kan aku ganti untuk yang terpakai, jadi nggak aku tandai lagi. Walaupun lebarannya masih lama, aku sih saranin untuk buat seperti ini ya teman-teman, untuk buat tabungan lebaran. Karena berguru dari pengalaman, biasanya lebaran itu banyak banget kebutuhannya teman-teman. Apalagi untuk yang udah punya anak, dan kalau misalnya kita cuma ngandelin THR, ya kalau THR-nya banyak sih nggak apa-apa ya teman-teman, tapi kalau misalnya THR-nya cuma kayak pas-pasan gitu, menurut aku harus banget nabung seperti aku ini, nabung tabungan lebaran. Dan selanjutnya, aku itu akan masukin uangnya ke dompet pintar seperti biasa, sesuai dengan posnya, supaya ketika aku ambil itu nggak tercampur. Dan seperti biasa juga, setiap aku ambil pasti aku catat di sini pengeluarannya. Nah, selesai budgetingnya, seperti biasa setiap bulan aku cuman gini-gini aja ya teman-teman. Alhamdulillah dengan aku membuat budgeting, keuangan aku menjadi lebih tertata dan cukup untuk sampai ke akhir bulan. Pokoknya mau gajinya besar atau kecil, menurut aku membuat budgeting ini membantu kita mengatur keuangan teman-teman. Apalagi untuk saat ini mencari uang sangat-sangat susah ya teman-teman. Jadi kita itu harus benar-benar memanfaatkan uang yang kita dapatkan itu sebaik-baiknya agar cukup untuk 1 bulan. Semoga apa yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman juga ya. Dan semoga kita memiliki keuangan yang sehat. Walaupun setiap bulannya hanya pas-pasan, tapi alhamdulillah kita itu nggak ada hutang ya teman-teman. Dan selesai untuk videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia atau yang baru mampir untuk nonton. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.